Salam Garuda, salam Indonesia, salam NKRI. Sekarang saya akan bahas tentang brief palsu. Brief, B-R-I-E-F. Brief itu biasanya dikirim oleh klien ke creative agency seperti kita ataupun ke teman-teman lain yang serupa sih. Brief itu biasanya berisi tentang gambaran, deskripsi, harapan klien tentang suatu project. Biasanya ada isi tentang objektif, tujuan, timeline, tentang spek-spek, tentang treatment, juga tentang budget. Perusahaan seperti kita biasanya kalau dapat telepon ataupun kontak yang isinya adalah undangan brief suatu project, itu biasanya merupakan salah satu telepon yang paling kita tunggu. Kita datang ke undangan brief tersebut, pasti nggak cuma kita, ada beberapa karena sesuai aturan di klien, dan biasanya mereka mengharuskan di awal terus tidak hanya satu calon creative agency saja, biasanya minimal 3 yang praktek yang biasa berlaku. Kita diundang, kita diberikan brief, kita diceritakan mereka maunya apa si klien ini, terus timelinenya seperti apa, speknya seperti apa, terus budgetnya berapa. Kita diberikan informasi saat brief itu berlangsung. Lalu normalnya nanti 1 atau 2 minggu kemudian kita diharapkan untuk kembali untuk mempresentasikan ide atau jawaban kita atau feedback kita dari brief yang sudah diberikan beberapa waktu sebelumnya. Kita presentasi dari situ, dan normalnya sih biasanya klien akan melakukan challenge di situ, tanya jawab dan segala macam lah, untuk menguji apakah ide kita sesuai dengan brief mereka atau tidak. Kita pun sebenarnya berhak untuk melakukan tanya jawab juga, apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu singkat cerita nanti akan diumumkan oleh klien siapa sih yang menang project ini, pitching lah sebutannya. Lalu kalau katakanlah kita alhamdulillah menang, kita akan jalan dengan project tersebut. Nanti setelah sebelumnya tentu aja akan ada beberapa proses administrasi, biasanya dari pihak procurement atau pihak purchasing dari sisi klien. Nanti kita akan setelah administrasi kelar, lalu kita jalan deh project tersebut. Pada kenyataannya, tidak semua proses project dari brief sampai dengan project itu berjalan itu semulus yang tadi saya ceritakan. Banyak juga yang brief itu sifatnya PHP atau brief palsu lah bisa dibilang. Ada beberapa case sih yang pernah kita alamin sendiri. Ini again saya menceritakan ini karena berdasarkan case-case atau experience yang saya dan tim saya alami. Banyak hal sih sebabnya. Biasanya setelah brief itu diberikan, lalu ide kita submit, lalu habis itu nggak ada kabar. Sama sekali nggak ada kabar. Kita tunggu seminggu, 2 minggu, kita telepon, kita email, nggak ada jawaban. Itu paling nyebelin sih sebenarnya sih. Soalnya kan kita udah create ide, kita udah mikir di internal, kita submit, itu kan juga kita udah ngeluarin effort. Sebabnya banyak sih yang sesuai dengan knowledge kita nih. Yang pertama mungkin karena harga. Biasanya kalau dari tiga calon vendor, 3 creative agency ini biasanya ada yang misalnya nih saya kasih brief secara ide saya dapat angka juara 1 deh, nilainya 8, sementara yang lain 6 atau 7. Ide paling bagus dari kita dong. Tetapi secara harga mungkin yang C ini harganya paling rendah. Bisa saja si pihak lain ini cuma asumsi ya, tapi ya udah kejadian berkali-kali sih. Jadi bisa aja si klien tadi terus nelpon si vendor yang C ini, bisa nggak kamu ngerjain sesuai dengan konsepnya si A, tapi harganya harga kamu. Nah, kebanyakan sih itu akan dijalankan. Ada sih biasanya kita bertanya, kok nggak ada etikanya ya? Well, kalau udah menyangkut masalah uang kayaknya etika jadi agak-agak samar gitu ya, jadi bias. Itu yang pertama, uang. Masalah harga, ya harga nggak masuk. Tapi kan harusnya etikanya jangan kayak gitu juga kali. Kita ngitung mungkin harga kita lebih mahal, bisa jadi karena memang secara spek, secara ide lebih bagus. Nah yang kedua, itu mungkin karena masalah kedekatan antara salah satu oknum di klien dengan salah satu creative agency, calon vendor nih. Misalnya, si A seperti tadi dari kita bagus nih, nilainya 8. Tetapi si C karena deket, akhirnya dia bisa ditelepon tuh. Biasanya nih, rahasia umum sih. Dari pihak-pihak oknum, saya bilang oknum ya. Oknum klien tuh biasanya rahasia umum sih. Dia nelpon yang C nih, gue kasih tahu ya briefnya si A, ini kayak gini, lu bisa buat nggak? Itu bisa terus hilang tuh. Tiba-tiba si C ngerjain aja kayak gitu. Lagi pertanyaannya, ada etikanya nggak? Ya itu nggak beretika. Tapi ya namanya project, namanya kedekatan, itu kayak rahasia umum sih, lumrah-lumrah aja akhirnya gitu.
Yang ketiga, ada juga biasanya mereka udah brief, kita kasih submit data, tiba-tiba nggak ada kabar lagi. Kita cek tuh, ternyata proyeknya nggak keluar juga. Terus kita cek, biasanya kan lingkungan creative agency itu aja orang-orang, kita cek kok nggak ada kabar juga. Setelah kita tanyakan ke si klien juga nggak ada kabar juga, akhirnya hilang. Terakhir, ini sebenarnya case yang paling umum sekarang nih. I'm sorry to say, tetapi kadang-kadang dari sisi klien juga mengundang kita karena mereka nggak punya ide sama sekali. Buat apa? Buat dipropose. Waktu zaman saya masih kerja di kantor sebagai pegawai, itu kan kita setiap tahun ada submit namanya strategic plan. Katakanlah kalau dari kita marketing plan, brand plan, communication plan, pokoknya planning itu kita harus submit tahunan nih. Tapi kan biasanya si bos juga ngebagi lagi nih. Ngebagi lagi jadi bulanan, terus quarterly atau semesterly. Nah, pas lagi dicek untuk strategic plan buat quarter tertentu misalnya, mereka belum punya ide nih mau ngapain. Nah, mereka ngundang lah creative agency kita seperti kita nih supaya mikir deh. Lu mikir deh, setelah mereka dapat feedback, kita kasih, mereka presentasi. Nah, katakanlah presentasi, terus budgetnya nggak jelas. Akhirnya ya udah cuma dalam tataran presentasi. Itu sih tiga-tiganya kalau dicek mana yang paling nyebelin sih, semuanya nyebelin gitu loh. Yang perlu Anda tahu ya, kita memang butuh uang gitu loh. Kita sebagai creative agency butuh uang untuk menghidupi kantor kita nih, untuk menggaji kita seperti saya juga butuh uang buat hidup gitu loh. Cuman jangan kebangetan kayak gitulah. Yang pertama tadi masalah harga, oke, fine. Tapi Anda kan juga bisa cari benar-benar sesuai harga Anda, terus minta ide yang sesuai dengan yang Anda mau spend gitu loh. Yang kedua tadi kayak misalnya kedekatan, itu nyakitin juga gitu. Tiba-tiba udah dirilis aja di media, kalau sekarang banyak sosial media, tiba-tiba dirilis, kok idenya mirip-mirip kita ya, berkilah bahwa enggak kok, ini bukan ide Anda, udah kita tweak. Well man, basic idea tuh cuma itu aja sih sebenarnya. Kalau Anda nanti tweak di sana sini di variasi 10-20%, kita tetap tahu kok itu ide kita juga kok gitu kan. Nah, terus kalau yang tadi yang yang cari-cari ide supaya dipresentasi ke bos Anda, waduh, itu sih bener-bener nyebelin sih semuanya sih. Cuman ya kita perlu uang sih soalnya, jadi kadang-kadang tarik ulur, nggak kita datengin briefnya, nggak kita submit, terus nanti dikira sombong, Anda nggak akan manggil kita lagi. Tapi kalau kita submit ya kayak gitu. Tapi ya udahlah, resiko secara positioning. Walaupun Anda bilang bahwa lu kan vendor di sini dong, klien kan di sini adalah raja pembeli, tapi ya memang kayak gitu, kita nggak bisa nolak gitu loh. Kecuali kita udah gede banget, kita bisa nolak. Tapi ya sudahlah, itu yang sering kita alamin. Kalau nanti buat lu nih yang mau bikin model-model kayak kita nih, creative agency, siap-siap deh digituin. Kalau nanti terima telepon ya, tiba-tiba ikut pitching yuk, ada brief nih dari project, itu jangan langsung 100% seneng. 20% aja deh hati lu buat dia gitu loh. Tapi lu kerjain briefnya sesuai dengan niat. Karena gak semua klien kayak gitu kok. Itu cuman sebagian kecil lah. Banyak juga klien-klien yang alhamdulillah sampai sekarang juga tulus banget. Mereka bahkan kadang-kadang kalau udah nelpon, udah ada brief, mereka udah siapin tuh segala macam budgetnya, ekspektasinya, timelinenya. Mereka udah ada semua. Itu tadi yang saya ceritakan cuman sebagian kecil dari klien kok. Cuman pengalaman saya saja. Mungkin di tempat lain gak ngalamin seperti saya, sudah lah ya.